Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 5 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hamba yang Merdeka. Firman Tuhan terambil dalam Galatia 4 ayat 29 sampai dengan ke-31. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa yang kata Nats kitab suci, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar kebenaran firman Allah yang penuh dengan makna-makna pelajaran iman untuk kami hidupi dan kami jalani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Suatu kita membaca Galatia pasal 4 ayat 29 sampai 31. Di sini bukan berarti adanya diskriminasi antara perempuan yang melahirkan anak yang hamba dan perempuan yang melahirkan anak yang merdeka. Di sini gambaran tentang wanita bukanlah tentang wanita sesungguhnya, tetapi gambaran tentang bagaimana Paulus yang dulunya adalah Saulus hidup sebagai orang-orang yang dilahirkan dari hamba dosa. Artinya dikandung, dilahirkan dari hamba dosa. Sehingga dikatakan di dalam ayat ke-29, tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikianlah juga sekarang ini. Kata dia itu adalah merujuk kepada dirinya sendiri. Yaitu siapa? Yaitu Paulus sendiri. Sekalipun gambar tentang Hagar dan Sarah yang pada ayat-ayat sebelumnya, tetapi pemaknaan yang lebih dalam adalah berbicara bagaimana setiap kita yang dulunya adalah hamba-hamba dosa, diperanakan dalam dosa, hidup sebagai pribadi yang berdosa, namun kemudian dia sudah diubah oleh Kristus menjadi hamba yang merdeka, diperanakan oleh Kristus. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 3, apa yang diperanakan dari roh adalah roh, dan yang diperanakan dari daging adalah daging. Yang diperanakan dari roh akan mendapatkan kekekalan, tetapi yang diperanakan dari daging akan mendapatkan kebinasaan. Apa yang dikatakan di sini? Tetapi seperti dahulu dia diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Kata menganiaya jelas adalah sebuah gambaran tentang Paulus sendiri. Bagaimana dirinya menganiaya sedemikian banyak murid-murid Kristus sebagai mereka-mereka yang mengikuti jalan yang lurus, mengejarnya dan berencana membunuhnya. Dan itulah tindakan yang dilakukan oleh Paulus yang dilahirkan, diperanakan itu dari perempuan yang gambarannya adalah kelahiran dari dosa. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, suatu kita melihat di dalam kitab suci pada ayat yang ke-30 dikatakan, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Kita melihat ada dua makna pada bagian ini. Di sini berbicara tentang anak kelahiran daripada Hagar dan anak yang dikelahiran daripada Sarah. Tetapi pemaknaan yang lebih dalam bukanlah tentang Ismail dan juga bukanlah tentang Ishak. Tetapi bagaimana kita dilahirkan sebagai anak-anak yang merdeka dari anak perempuan yang merdeka. Yaitu siapa? Yaitu Kristus sendiri. Sekalipun Kristus adalah lelaki, tetapi di dalam Roh Kristuslah yang mengandung kita, yang melahirkan kita, yang menyelamatkan kita. Kandungan daripada Kristus itu apa? Yaitu kematiannya. Lewat kematianlah kita kemudian dilahirbarukan kembali, dan lewat kebangkitannya kita mendapatkan sebuah kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Sahabat seperjalanan, sehingga pada ayat yang 31 dikatakan, karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan yang adalah hamba di dalam keberdosaan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Waktu kita akan membaca pada pasal kelima, di sana berbicara tentang kemerdekaan sebagai orang percaya yang kita akan bahas di dalam renungan sahabat seperjalanan yang berikut. Pada titik ini sahabat seperjalanan, kalau kita sudah dilahirbarukan oleh Kristus, dikandung oleh Kristus, dilahirkan, diselamatkan, dimurnikan, dilepaskan dari dosa, maka siogianya setelah terlahir sebagai orang-orang yang dikatakan ahli waris, yang dilahirkan sebagai anak-anak merdeka, maka kehidupan kita juga harus menunjukkan sebagai pribadi-pribadi yang merdeka. Apa contoh pribadi yang merdeka?
Kalau dulu adalah diperhamba kebiasaan suka marah-marah, sekarang menjadi orang yang sabar. Kalau dulu diperhamba dosa, yaitu orang yang suka berbohong, maka sekarang hidup di dalam kejujuran. Kalau dulu adalah orang yang hidupnya serakah, tetapi sekarang menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan, empati, dan kehidupan yang sangat-sangat mudah tergerak untuk membantu orang lain. Kalau dulu adalah menjadi pribadi-pribadi yang melupakan rumah tangga, hidup semau-maunya dan tidak mengurus keluarga dengan baik, kemudian menyakiti anggota keluarga. Setelah dilahirkan baru, kita bukan lagi dilahirkan dari kehambaan, tetapi menjadi anak-anak yang merdeka. Maka kita akan menjadi suami yang baik, kita akan menjadi istri yang baik, kita akan menjadi mertua yang baik, kita akan menjadi mantu yang baik. Demikian juga di dalam dunia bisnis dan usaha. Kalau kita dulu adalah majikan yang sangat pelit, majikan yang sangat intimidatif, merasa kekuasaan ada di tangan majikan dan tuannya, maka kita menekan sedemikian rupa pegawai kita, berlaku tidak adil. Hak-haknya tidak dipenuhi, tapi kewajibannya dituntut sedemikian rupa. Tetapi setelah kita menjadi anak-anak yang dilahirkan sebagai anak-anak merdeka, memiliki hak waris surga, kita diubahkan oleh Allah bagaimana memperlakukan bawahan kita, bagaimana memperlakukan murid kita bagi para guru, bagaimana memperlakukan mahasiswa-mahasiswi kita sebagai para dosen, bagaimana juga kita bertindak adil kalau kita sebagai profesor, sebagai dokter, jangan hanya melayani keluarga-keluarga yang mampu dengan bayaran yang tinggi, tetapi kepada rakyat biasa, kita sebagai dokter tidak bisa, atau tenaga medis, memperlakukan kemudian dengan tindakan-tindakan yang berbeda. Tidak hanya di dalam medis, di dalam dunia hukum pun sama. Siapa yang sanggup bayar, maka dia yang dibela. Siapa yang tidak sanggup bayar, maka pembelaan harus berjuang sendiri untuk melakukannya. Kehidupan kita tidak lagi berorientasi kepada dunia ini. Sewaktu dulu kita menjadi hamba dosa, hidup kita menumpuk untuk diri sendiri. Tetapi setelah kita diubahkan oleh Allah sebagai anak-anak yang terlahir, dan kita sebagai anak-anak merdeka, ahli waris surga, hidup kita diubahkan. Kita menjadi pribadi bagaimana mengumpulkan harta yang di surga, bukan harta yang di dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan, kalau kita tahu bahwa pada saat kita meninggal, untuk mempertahankan nafas saja kita tidak sanggup, apalagi mempertahankan semua yang ada di dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan, nafas itu sesuatu yang sangat ringan. Kalau ditimbang mungkin beratnya itu tidak ada. Tetapi untuk mempertahankan tidak ada. Maka seringkali kita mengatakan orang yang sudah meninggal disebut menghembuskan nafas terakhir. Tidak disebutkan menghirup nafas yang terakhir. Pasti bagian akhirnya adalah menghembuskan nafas. Artinya kalau nafas pun kita tidak bisa pertahankan, maka kematian pun juga tidak bisa kita hindari. Kita akan melewatinya. Biarlah kita boleh untuk mati bersama dengan Kristus, hidup bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Kristus, menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan oleh Allah. Karena kita adalah hamba-hamba Kristus, bukan hamba-hamba dosa. Dengan demikian sahabat seperjalanan, sewaktu kita menutup mata mengakhiri kehidupan di dalam dunia ini, kita bisa dengan tenang, kita bisa menjadi pribadi yang menang, mengalahkan berbagai macam godaan. Karena kita hidup berjuang sebagai anak-anak merdeka, ahli-ahli waris surga, bukan mencari warisan yang ada di dalam dunia ini, sekalipun itu penting. Mari sahabat seperjalanan, kita adalah hamba yang merdeka, dan bukan hamba yang berdosa, yang itu adalah kehidupan lama. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur sebagai hamba yang merdeka. Amin.